Industri ini menarik bro, sangat menarik. Selama mata uang ya masih beredar, kita terlepas dari digital currency seperti Bitcoin dan lain, ini masih ada bro. Sampai kapan? Ya, nggak mungkin mata uang itu ditarik begitu aja. Iya. Kan ini instrumen yang emang real financial value, bergerak gitu kan. Betul. Ada fundamental juga. Ada asasnya. Gitu. Betul. Jadi kalau bicara, mungkin orang kalau bicara bisnis, namanya bisnis kan ada up and down-nya lah. Pasti. Ada tren-tren tertentu yang bakal menunjang satu kestabilannya, mau turun atau mau up gitu. Betul. Makanya kalau gue sih itu kembali bro. Kalau gue menawarkan nasabah, gue bicara adalah lu di sini masuk ya. Kata kasarnya nih, lu masuk di sini lu bisnis intinya. Jangan lu jadikan gambling. Lu kalau mau gambling lu jangan di sini. Mending lu kasino dah. Lu main bakarat kayak, lu main roulette kayak. Ya gitu gambling, full gambling gitu kan. Tapi gue bicara sama nasabah yang suka main roulette, main bakarat, mereka bilang gambling juga kok. Ada hitungannya, itu menurut mereka gitu kan. Cuman kalau kita tahu sendiri bahwasanya kita memang ada teknikalnya dan kita ada fundamentalnya, bener kan? Dan gue nggak paksakan nasabah yang masuk itu, ya lu harus setiap hari. Ya kalau ada momen, lu masuk. Kalau nggak ada momen, ya lu jangan masuk. Karena kenapa? Karena lu menganggap ini bisnis, gitu loh. Ya kan? Logikanya gini, kayak lu nyebrang deh. Lu nyebrang sekali, lu masih selamat. Cuman kalau lu nyebrang dalam waktu singkat berkali-kali, ada peluangnya, keserempetnya, kesandungnya, kan gitu. Jadi makanya gue bilang, bisnis forex itu menjanjikan untung bro, asal punya plan yang jelas, ada manajemen risiko yang jelas. Masalah up and down itu pasti ada. Gue nggak usah bicara bisnis forex, gue nggak bicara bisnis saham lah ya. Kita bicara bisnis real aja bro. Contoh gini, lu pinter masak ya, masakan lu enak, otomatis ketika lu bisa masak enak, lu akan kasih value mahal dong. Nah, lu buka di tempat ya, salah tempat, misalnya kita bicara di Bekasi paling ujung, ya lu buat satu gedung bagus, lu kasih jual satu porsi makanan lu, anggap let's say nasi goreng, lu jual nasi goreng harganya 50.000, apakah lu bisa untung? Enggak. Dilirik juga enggak, sama orang pinggir. Itu kan tempat berarti. Nah, bukan masalah salah di lu nya kan, cuma salah di plan lu. Plannya. Nah, kita harus menawarkan sebuah plan yang jelas, masuk akal. Apalagi gue prospek cowok ya, cowok mah sulit bro, prospek bro. Kita harus benar-benar pintar. Iyalah. Ya kan? Harus jelas semuanya. Kalau cewek mungkin agak gampang lah ya. Posisi cewek lebih diuntungkan lah. Itu dia. Iya, cewek itu menguntungkan. Cuma kalau kita kan dikeluarin cowok. Nah, otomatis kita harus otak lu berarti skill. Iya kan? Knowledge. Nah, dan omongan yang masuk akal. Gitu kan? Nah, itu dia. Makanya kalau gue sih ya itulah bro, kurang lebih di dunia ini menjanjikan untung, ya pasti untung kalau jelas, kalau bener gitu kan, plannya jelas, strateginya jelas, lalu manajemen resikonya ada, keuntungan pasti dapat lah bro. Gitu. Cuma kita jangan menjanjikan lah berapa persentasenya, kita nggak menjanjikan. Cuman kadang gue ketemu banyak nasabah ya, kalau gue masuk ke sini berapa sih persentasenya? Ya kalau gue sih kasih rentan lah. Wajar kalau orang nanya kok. Itu boleh lah kalau kita ngasih, namanya gambaran dong. Bener ya kan? Mereka juga akan menanyakan suatu gambaran berapa range. Mungkin mereka dari sisi nasabah pastinya berapa. Betul. Namanya nasabah pasti mikir gitu. Tapi kalau kita kan balik lagi, ini instrumennya bisnis. Jatuhnya lo bisnis lo cuma bisa dapat range dong. Betul. Bisnis makanya belum jalan lo belum tahu dapat berapa dong. Betul, gue setuju. Makanya gini, kalau nasabah udah nanya, oh gue bisa dapat berapa per bulan, berarti dia bicara bisnis. Berarti dia pelaku bisnis, dia punya bisnis, gitu kan. Menurut gue tuh hal yang wajar bro. Wajar. Tapi lu kasih rentan, gitu kan. Misalnya, oh ya pak, 1 bulan rentannya ya paling antara 5 sampai 10%, tapi kasih rentan harganya masuk akal ya. Dan prosesnya juga bagaimana dijabarin. Betul. Banyak orang yang ngasih gila sebulan bisa 30% pak, 40% pak. Kalau menurut gue lagi jadi pelaku bisnis ya, gue punya bisnis, gue anggap tuh bullshit. Gitu kan. Karena gue punya nasabah, gue tanya, pak sebulan berapa sih untung bersihnya? Ya untung bersihnya paling sekitar 5% lah, 10% pun udah bagus. Kita jangan bicara turnover ya, bicara untung bersih. Itu udah masuk akal. Makanya kita jual, gue lihat ya, orang-orang jualan di luar sana yang company beda gitu ya, dia bisa kasih 30%, 40%. Gue bilang gila lo emang lo. Gila lu ambil sih gila. Justru gue pernah dulu ditawarin sekitar 3 tahun yang lalu ya. Lu berani nggak nih? Ada nasabah masuk nih 10 miliar nih ya. Sebulan minta 10 miliar. Wah, kalau gue ambil gue gila bro. Ya, kalau gue bisa begitu, gue gak usah nyari nasabah bro, gue sendiri aja yang masuk. Bener gak? Gue kaya sendiri. Canggih dong. Nah gitu, jadi intinya sih gini bro.
bidang ini, industri forex bagi nasabah ini menguntungkan, ya. Dan bagi sisi marketing menguntungkan, tapi jangan ada motif untuk kepentingan diri sendiri. Kita bicara kepentingan dua sisi. Ya, kitanya mau untung, nasabah pun juga harus untung. Dia mau masuk di dunia forex, dia mau trading, artinya dia mau cari untung, bukan mau cari buntung, bro. Gitu loh. Ya, kita harus nge-treatnya dengan benar lah intinya. Ya balik lagi, esensi kita sebagai seorang pekerja berarti satu sisi memang kita akan mendapatkan keuntungan yang ya unlimited lah, tadi udah disebut. Unlimited. Cuman bukan berarti itu bisa jadi bikin mindset lu kerja di sini jadi ada kepentingan sendiri yang bakal lu kejar. Ya boleh aja ya kan. Semua tergantung orang ya. Semua tergantung orang. Tapi balik lagi, yang namanya orang kerja ada SOP, dan di sini kita jatuhnya kalau tadi lo bilang kan klien is a king lah ya. Nasabah tuh raja, jadi dia yang harus lu. Gue rasa nggak hanya di industri kita, bro. Semuanya. Semua. Nasabah itu adalah raja. Jasa, lu punya toko juga, lu punya online shop, ya udah itu yang lo beli barang lu tuh raja. Raja, bener. Terus satu lagi nih yang mungkin ini agak sedikit berkaitan sama, apakah itu yang ngebentuk mindset bukan mindset orang, kondisi yang berkembang nih sekarang, main forex bisa 30%. Ada satu sistem yang lagi happening kan, robot. Pandangan lu gimana? Apakah itu salah satu penyumbang kondisi yang berkembang tentang sebuah persentase keuntungan yang mungkin nyampenya di nasabah tuh jadinya menarik ya? Menarik sama ya udah, oh gua untungnya bisa segitu nih kalau pakai robot. Gini bro, kembali lagi kita bicara secara tradisional ya. Robot itu dibuat sama siapa bro? Ya, manusia. Manusia kan? Oh. Artinya kenapa nggak kalau gue ya ketemu orang yang main robot? Ya kalau dia tertarik sekali, biasa gini, orang yang main robot itu dapat info dari temennya biasanya gitu kan. Tapi kalau nasabah-nasabah awam, mereka belum tahu robot apa. Apa itu robot? Nah, robot itu diciptakan untuk lu mau instan, ya kan? Mungkin bagi pebisnis yang sangat sibuk sekali dia nggak bisa pantau, gitu kan? Oke, cocok. Ya kembali lagi fungsinya tuh tepat nggak, gitu kan? Selama lu bisa manage sendiri, ya kan? Kenapa lu nggak manage sendiri? Gitu. Kenapa lu harus pakai robot? Dan itu kan pasti lu harus beli kan? Ya. Selain beli lu ada biaya maintenance juga, terus harus ada bagi hasil juga. Itu kan costing lu semua kebuang semua bro, ya kan? Yang udah dapat profit sekian, lu harus potong ini, potong itu buat apa bro? Kalau gua ya, mendingan gua konvensional, gua belajar aja udah, ya kan? Kalau gua belajar, gua pakai uang kecil belajarnya. Bener dong, gue belajar nih, pertama kali gue masuk forex, anggaplah gue orang awam masuk forex, gue mau tahu forex gimana, ya gue belajar pakai uang kecil bro, ya kan? Kalau misal gue udah merasa gue bisa, ya gue tambahin sedikit demi sedikit deh, bener gak? Lu tingkatin ketika kemampuan lu meningkat, gitu kan? Menurut gue robot tergantung bro, manfaatnya berguna atau tidak, jangan ikut-ikutan, karena Indonesia tuh lata bro. Nah, jadi kalau poinnya dia cuman ikut-ikutan dan karena teriming-iming itu yang mungkin bisa jadi salah ya? Ya sebenarnya nggak juga ya. Salah juga nggak sih ya? Benar. Cuma yang gue lihat ada nasabah gue bilang nggak juga kok. Yang dia kasih tahu sekian persen ternyata nggak kejadian. Itu kan sebenarnya model bisnis yang dia harus jelasin ke orang dong. Kalau dia nggak jual iming-iming gimana bro? Ya orang kita manusia tergiur dengan iming-iming bro. Percaya nggak? Iya kan? Kalau ada sesuatu yang menggiurkan, ya orang ikut. Kayak contoh money game. Udah tahu money game, tapi lu ikutin, kan bodoh namanya. Ya kan? Nah, kalau gue sih, gue berpikir secara rasionalnya, lu tau money game, lu jangan ikutin money game. Bener, lu tahu, tuh money beda ceritanya kalau lu nggak tahu ya. Tapi lu tahu nih money game, tapi lu ikutin money game. Buat apa? Ujungnya apa? Kejeblos juga. Iya. Bener nggak? Nah, instrumen disalahin apa? Misalnya money game-nya forex. Ya, lu salahin siapa? Forex yang salahin. Aduh, kan sebenarnya salah. Yang disalahkan bukan masalah sumbernya ya. Yang salah adalah metode bisnisnya yang disalahkan. Betul. Namanya menurut gua ya tradisional aja lah. Kita kalau misalnya mau transaksi ya manual aja udah. Sebenarnya di instrumen tradingnya futures ya, bukan cuma forex doang. Kalau misalnya ada satu individu rely on robot nih, fully trust gitulah, fully tertarik, dia bisa eksekusi keluar masuk market automatically gitu kan ya. Itu yang memang benar-benar menurut gua ya lu nggak ada esensinya bertrading berarti, benar nggak sih? Padahal kalau misalnya pun sesibuk-sibuknya orang ya kayaknya menurut gua orang yang sibuk dengan bisnisnya harusnya mereka masuk ke instrumen ini juga udah ya gua mau involve langsung ya nggak sih? Bukan gua mau ninggalin dan gua dapat untung gitu aja. Betul, itu logika. Itu logika. Bener. Lu mau coba sesuatu bisnis otomatis lu harus terjun agar lu tahu flow-nya seperti apa.
Bener dong. Misalnya gini, gue bikin sebuah restoran, ya kan? Baru gue bikin nih, tiba-tiba gue suruh orang untuk jaga. Orang jalanin deh. Ya gue nggak bakal tahu lah. Nanti dia cheating kayak gimana, gue nggak tahu. Ya gue otomatis gue harus terjun dulu dong. Ya kan, gue jalin berapa tahun. Ketika sistem itu udah create dan bagus hasilnya, walaupun pasti ada kesalahan, tapi gue bisa minimalis salahnya. Oke lah, gue bisa cabut. Gue bisa kasih orang untuk pegang. Ya kan, artinya semua bisnis kita harus coba dulu di awal, bro. Iya. Kita harus tahu Dan alurnya jelas nggak. Trading juga harusnya aplikasinya begitu. Betul. Nggak ada salah sama yang namanya sistem robot, nggak ada. Nggak ada salah. Nggak ada. Orang Tergantung dia manfaatnya buat apa, bro. Kalau dia benar-benar sibuk sekali dan dia nggak mau pusing, ya dia pakai robot ya is okay. Itu kan salah satu alternatif sistemnya. Betul. Sama aja kayak orang trading ya, di sistem trading kita juga gua rasa layering risk manajemennya juga udah cukup oke lah kalau misalnya kita memang memahami dan benar-benar dijalanin. Betul. Ya, like stop loss, betul, taking profit itu gua rasa udah cukup. Dan fungsinya itu kan kita bisa bantu juga ya buat apa nasabah perlu broker ya. Broker itu kan fungsinya di situ. Iya. Untuk bisa bantu pantau lah. Betul. Walaupun misalnya kita staff marketing nggak yang langsung eksekusi, ya emang nggak boleh lah gitu kan SOP-nya. Betul. Harusnya, kadang juga gue suka heran sama nasabah atau siapapun di luar sana, Pak Budi gimana robotnya gitu kan? Ya robotnya kita, gue bilang. Ya, robotnya. Bener nggak sih? Robot manual ya? Robotnya iya. What do you expect dari robot maksudnya gitu kan? Lo mau yang cuman lo bisa execute automatically keluar masuk pasar, terus gue kasih tau efektivitasnya kayak gimana, sama-sama aja kayak kita trading. Ya sama aja kayak lo punya duit, gue bantuin lo analisa trading, lo eksekusi. Iya. Eksekusi buy sell kan lo lagi di pesawat, emang sama sekali habis lu turun pesawat nggak bisa execute. Betul, Ya betul. kan? Makanya Ya let's say orang pasti bilang ya gue itu kan nggak mungkin dong nanti gue ketinggalan market lah atau apa gitu kan. mungkin gini, bro. Sebenarnya tidak sekrusial itu sih kalau menurut gue. Sebenarnya sih yang buat robot ini kayak dia mau ambil metode gini. Kita ada makanan instan ya, kayak Indomie. Jadi dia mau mengaplikasikan seperti itu. Jadi ketika lu lapar, lu nggak ribet-ribet deh. Ya lu tinggal masak air, jadi. Ya still ada proses gitu. Lo perlu air panas. Tapi kalau orang nggak mau ribet-ribet banget, bro, kayak gue misalnya kalau lagi iseng, gue remek-remek, tinggal makan. Iya dong. Itu primitif ya. Kalau menurut gua itu primitif nggak sih? Kalau lo nggak mau ribet-ribet banget, lo tinggal panggil pembantu. Ya kan robot jadinya. Jadi lo menjadikan si pembantu ini robot, bener dong? Sebenarnya lo buka akun lo trading, gua pembantu lo gitu. Iya, sebenarnya seperti itu. Need robot at all sebenarnya. Ya enggak juga statementnya gitu sebenarnya, enggak sih. Balik lagi ke kebutuhan. Nah gini, bro, sebenarnya yang gue tangkap adalah mereka menjual sesuatu yang dibutuhkan orang. Bener kan? Ya. Bener kan? Berarti kenapa tercipta robot? Bahwasanya masyarakat kita ini nggak mau ribet, bro. Ya udah, lu daripada ribet nih ya, lu nggak usah belajar, nggak usah apa, lu tinggal deposit duit, ya kan, lu tinggal beli robot gua, ya kan, lu tinggal bagi hasil sama gua, selesai udah. Kalau kita bisa kasih model bisnis atau nggak, kita bisa kasih planning bisnis yang bagus, orang nggak akan lihat robot, bro. Iya. Bener nggak? Iya. Nah, karena masyarakat Indonesia kita konsumtif dan lebih, gue kalau ada yang instan, kenapa nggak instan sih? Kenapa gue harus diribetin kan? Ya udah, terciptalah robot. Sebenarnya ada juga copy trade. Kenapa nggak pakai copy trade? Copy trade tapi lama-lama kayaknya juga udah nggak happeningnya semenjak ada. Mungkin masyarakat kita lebih suka yang lebih instan lagi, bro. Nah itu dia, jadi kayak flow-nya pola pikir masyarakat berkembang kali ya. Sebenarnya gini bro ya. Kenapa ya pemerintah kita ini tidak mengedukasi dari segi forex ya, futures market gitu ya? Pemerintah kita lebih menggadang-gadang adalah ayo nabung saham, gitu kan? Kenapa segi forexnya, futuresnya nggak ditekankan? Gitu. Kalau misalnya pemerintah kita, government kita bikin sebuah edukasi bahwasanya, oh lu trading di forex atau di futures market bisa dapat cuan, tapi ada manajemen risikonya. Kembali gue tanya sama bro, orang main saham, ya kan? Apakah dipastikan untung? Enggak juga, bener kan? Nah, tapi kenapa di pemerintah, udahlah, cobalah main saham, nabunglah saham dari sekarang. Artinya ada edukasi. Mungkin nggak sih, karena memang itu satu instrumen yang memang instrumennya negara kita. Jadi, instrumennya pasar modal di masing-masing negara adalah instrumen yang memang di negara itu harus di up dulu. Tapi gini bro, kalau kita bicara instrumen, kita bicara Indonesia. Balik lagi kondisi negaranya sih kalau menurut lo? Sebenarnya nggak juga lah. Kalau selama kita bisa edukasi, ya kan, bener ya, edukasi ya bener. Gini bro, kalau misalnya edukasi ya benar, ya kan, otomatis
masyarakat kita kalau misalnya transaksi di forex nih, futures ternyata bener naik gak dari segi taraf hidupnya? Iya. Ekonomi naik gak? Iya. Kenapa enggak? Kenapa enggak? Ya kan? Nah makanya tugas kita Tapi adalah masih satu pihak bukannya. maksudnya Let's say instrumennya futures bisa berkembang nih bukan bisa berkembang, bisa bagus di Indonesia. menurut gue bagus bro. Nah, tapi yang akan diuntungkan atau di value-nya up itu bukan instrumennya luar berarti kan? Enggak juga dong. Di efeknya buat negara kita atau Penghasilan mereka naik gak? oh iya, secara nggak langsung taraf Hidup mereka naik dong. Sosialnya itu ya. Ya kan? Kan bisa sebenarnya. Tujuan pemerintah mengedukasi agar taraf hidup masyarakat Indonesia tuh jadi lebih layak. Gini, kalau kita ngebahas kenapa forex nggak bisa kita grab di keseluruhan, ya let's say di keseluruhan masyarakat kita deh. Masyarakat kita masih punya kecenderungan pola pikir kalau ngomongin bisnis ya tadi perbandingannya, ya gue punya duit segitu mau buka warteg. Mereka yang masih tradisional, kita bukakan pikiran mereka agar mereka bisa ke online. Iya. Pola pikirnya harus dirubah intinya. Bahwasanya bidang ini menghasilkan. Marketingnya, salesnya harus diedukasi. Pengembangan skill individu Personal brandingnya, benar. Tujuannya apain dia di sini, gitu loh. Sip. Kayaknya kita udah dulu nih ngobrolnya. Kita Siap. lanjut ya Koy. Siap. Nanti ada waktu di next episode atau mungkin di waktu berikutnya Boleh, kita boleh. ngobrol. Nggak ada Boleh. bisa sih kalau ngobrolin masalah duit. Bisa 2 hari kayaknya. Sampai lo jadi presiden juga masih ngomongin forex kan. Wah kalau jadi presiden mah forex, waduh, gue gencar-gencarin dah. Buat smart investor, jadi mungkin gue bisa ambil poinnya semua berdasarkan kebutuhan sih sebenarnya. Nggak ada salah, nggak ada benar, nggak ada ini lo bisa beli atau enggak gitu kan. Dalam suatu waktu lo ngerasa itu tepat buat lo bisa jalanin, bisa menghasilkan, silakan ambil. Tapi di satu sisi kalau misalnya ada satu hal yang memang dari disclaimer awal lo udah menyimpang, terus lo tetap jalanin, terus lo merasa dirugikan, ya ambil juga. Resiko tuh. Resiko berarti, gitu kan. Di instrumen, gue bisa bilang di instrumen forex atau futures dan kawan-kawannya, instrumen yang fair lah ya. Fair. Ada untung ada rugi, ada SOP ada analisa. Kalau nggak dijalanin ada dapat rugi, jadi nggak bisa lo cuma sekedar nebak kayak tadi dibilang judi ya. Jadi di video kita nggak ada intervensi satu pihak atau apapun, hanya untuk memberikan edukasi lah ya. Edukasi, clearing statement, jadi supaya yang mungkin di luar sana bertanya-tanya untung ruginya trading forex itu gimana, ya kita dari Valburi ngebantu buat menginformasikan dengan SOP alur yang sesuai. Betul. Jadi mudah-mudahan smart investor atau siapapun kalian di sana mau kerja di bidang brokerage mau yang jadi nasabah, supaya bisa dapat informasi yang jelas dan pemahaman lebih terbuka ya. Betul. Kita cuma butuh individu-individu yang bisa punya pemahaman terbuka, mau belajar, terus mau untung. Ya mau untung di sini tempatnya, mau cuan. Lo mau kerja dapat cuan di sini bisa, lo mau invest punya duit dapat untung di sini bisa. Betul. Kita bakal ketemu di episode berikutnya di Valburi Talk yang akan datang dengan narasumber Valburi yang lebih beragam. Sampai ketemu berarti. Bye.